Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Masih di buku Bupena 3C di tema 6. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 3. Di pembelajaran 1 dan 2 ada di halaman 149 sampai 156. Disiapkan ya bukunya dan juga pulpennya. Pelajaran 1 dan 2 di subtema 3 ini ada 4 pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, SBDP, dan juga PPKN. Sambil dibuka bukunya di halaman 149, di situ menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Di situ ada judul teksnya adalah kekayaan energi alternatif di bumi. Nah, disimak ya bukunya. Jumlah penduduk bumi terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat. Sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari energi fosil. Ketersediaan energi fosil sangat terbatas. Untuk itu diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif diantaranya energi angin, matahari, dan energi air. Energi bayu ya atau energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Gambar panel surya ada di sampingnya ya. Energi air dimanfaatkan untuk memutar turbin ya, untuk menghasilkan energi listrik. Energi alternatif juga dapat berasal dari makhluk hidup, misalnya biofuel dan juga biogas. Ya, kalau ada kata-kata yang penting, boleh silakan kalian garis bawahi. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati, seperti minyak tanaman, jarak, pagar, dan minyak kelapa sawit. Biogas merupakan sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup. Contohnya seperti kotoran sapi. Nah, itu adalah isi teks ya yang berjudul kekayaan energi alternatif di bumi. Selanjutnya kita akan menjawab soal-soal yang di bawahnya. Jika jawabannya terlalu panjang atau tidak muat ya, tidak apa-apa, tidak ditulis, nanti bisa kalian tulis di buku catatan. Nomor 1, tuliskan 3 kata-kata penting berkaitan teks tersebut. 3 kata pentingnya adalah angin, matahari, dan air. Silakan langsung ditulis nomor 1. Nomor 2, tuliskan informasi berdasarkan kata-kata khusus tersebut. Jadi kita disuruh menuliskan informasi dari kata-kata yang ada di nomor 1 tadi. Karena kata-katanya ada 3 ya, angin, air, dan matahari. Nah, kata-kata dari angin adalah energi angin digunakan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Kata-kata matahari, energi matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Terakhir, kalimat dari air, energi air dimanfaatkan untuk memutar turbin yang menghasilkan energi listrik. Nah, ini informasinya panjang ya, tidak muat di buku kalian. Boleh kalian tulis di halaman 151 paling bawah ya, tempatnya lumayan cukup untuk menulis nomor 2. Selanjutnya kita ke nomor 3 ya. Jadi kita di sini disuruh menjawab beberapa pertanyaan agar kita memahami teks yang ada di atas tadi. Nomor 1, mengapa energi alternatif sangat penting untuk kehidupan?
karena dapat menggantikan energi fosil. Ya, silakan kamu tulis. Nomor 2, apa kelebihan energi alternatif dibanding energi fosil? Energi alternatif itu tidak terbatas. Yang C, bagaimana cara pemanfaatan energi alternatif angin? Dengan memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Yang D, mengapa energi alternatif bersifat ramah lingkungan? Karena tidak menghasilkan sampah atau polusi. Yang E, apa yang dimaksud dengan biofuel? Bahan bakar yang berasal dari minyak nabati. Ya, jangan lupa ya kalian tulis jawabannya. Di bawahnya menghias gambar kincir angin. Nah, kalian bisa lihat gambar kincir angin nih. Kalian udah pernah bikin ya waktu di tema 3 di semester 1 kemarin. Jadi menghias gambar kincir angin itu bisa dengan menambahkan bentuk di alam. Contohnya kamu bisa gambar matahari, gambar hembusan angin, dan juga gerakan ombak. Nah, jangan lupa untuk juga dengan unsur-unsur gambar, yaitu ada garis, ada bidang, dan juga ada warna. Selanjutnya kita ke halaman 152. Ya, membandingkan dan mengurutkan lama waktu kegiatan. Ingat rumusnya, kalau untuk mencari lama kegiatan, waktu selesai dikurang dengan waktu mulai. Kalian bisa lihat contohnya ya. Di situ Komang, Fitri sama Made sedang bermain kincir angin. Ya, Komang bermain kincir angin mulai jam 4.05 dan selesai jam 4.25. Fitri mulai bermain jam 4.10 sampai jam 4.20. Made jam 4.15 sampai jam 4.40. Nah, kemudian ada pertanyaannya di bawah tuh, kincir angin siapa yang berputar lebih lama? Nah, di sini Ibu membuatnya dalam bentuk kotak ya, jadi tabel. Jadi bisa langsung kalian lihat nih jawabannya. Komang kincir anginnya berputar selama 20 menit, Fitri kincir anginnya berputar selama 10 menit, dan Made kincir anginnya berputar selama 25 menit. Jadi, kincir angin yang paling lama berputar yaitu kincir angin punya Made. Nah, soal yang B, urutkan nama anak yang kincir anginnya berputar paling lama. Ya, Made selama 25 menit, berarti setelah Made adalah Komang, dan yang terakhir adalah Fitri. Jadi, urutannya adalah Made, Komang, dan Fitri. Selanjutnya ke halaman 153, ayo berlatih ya. Kita disuruh menuliskan ya, menghitung lama kegiatan. Ya, masih ingat yang lupa rumusnya, lama kegiatan adalah waktu selesai dikurang waktu mulai. Kalau jamnya sama, yang kita hitung adalah menitnya saja ya. Atau kalau misalnya jamnya beda, tinggal kita kurangi. Ya, di situ adalah kegiatannya Beni ya di sekolah. Dari mulai dia berangkat ke sekolah sampai dia pulang sekolah. Kamu bisa lihat contohnya di situ, sarapan pagi Beni mulai jam 6 selesai jam 6.15. Berarti waktunya adalah ya betul 15 menit. Oke, di sini Buria udah bikin kotaknya, udah Buria tulis juga jawabannya. Beni sarapan pagi selama 15 menit dan Beni dalam perjalanan dari rumah ke sekolah naik angkutan kota selama 20 menit. Kemudian Beni bermain bulu tangkis di belakang sekolah dari jam 7.10 sampai jam 8.15 selama 1 jam 5 menit. Nah, kemudian kita ubah lagi menjadi menit, yaitu 65 menit karena 1 jam adalah 60 menit.
Kemudian kegiatan yang keempat adalah membuat kerajinan tangan kincir angin kecil dari jam 9.00 sampai jam 10.25. Selama 1 jam 25 menit kita ubah menjadi menit. Ya, jadi 85 menit karena 1 jam adalah 60 menit ditambah 25 sama dengan 85 menit. Dan kegiatan yang terakhir adalah perjalanan pulang dari sekolah ke rumah dengan dibonceng sepeda motor oleh ayah. Dari jam 10.30 sampai jam 10.40 selama 10 menit. Nah, itu adalah kegiatan Beni. Ya, ada 5 ya kegiatan Beni. Kemudian ada yang di bawahnya kita disuruh mengurutkan kegiatan Beni dari yang paling lama. Yang paling lama waktunya. Ya, berarti yang pertama adalah yang nomor 4, kemudian nomor 3, nomor 2, nomor 1, yang terakhir adalah nomor 5. Karena ditulisnya panjang, kalau kita tulis kegiatannya, di sini kita tulis angka kegiatannya saja. Jadi 4, 3, 2, 1, dan 5. Silakan kamu tulis di bawahnya. Latih nomor 2 di halaman 154. Ya, masih sama menghitung lama kegiatan. Di sini adalah memanfaatkan aliran air sungai untuk menggerakkan mesin penggiling. Ya, dari harinya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Ya, kamu bisa lihat di sini hari Senin mulai digunakan dari jam 6.05 selesai jam 9.15. Nah, di situ waktu selesainya ditanyakan adalah menit. Ya, kita berarti harus menghitung dari jamnya dulu baru kita ubah menjadi menit. Ya, di sini Bu Ria tulis caranya. Contoh cara nomor 1 ya. 9.15 dikurang 06.05. 15 dikurang 05 sama dengan 10. 9 dikurang 6 sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3. Jadi selama 3 jam 10 menit. Nah, 3 jam 10 menit itu kita ubah menjadi menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau 3 jam adalah 180 menit. Jadi 180 kita tambah 10 menit. Jadi hari Senin itu mesin penggilingnya itu bekerja selama 190 menit. Nah, untuk cara nomor 2 sampai nomor 5 nanti kalian bisa coba sendiri ya. Di situ jawabannya udah Bu Ria tulis. Jadi silakan kamu coba sendiri pengurangannya. Benar nggak? Nah, diperiksa ya. Nanti kemudian yang di bawahnya yang B, kamu disuruh mengurutkan nama hari mulai dari yang paling singkat. Oh, yang paling cepat. Berarti yang paling singkat digunakan. Urutkan nama hari mulai dari mesin yang paling singkat digunakan. Ya, berarti yang pertama adalah hari Jumat, kemudian hari Senin, hari Rabu, hari Selasa, dan yang terakhir adalah hari Kamis. Ya, yang paling singkat adalah hari Jumat dan yang paling lama adalah hari Kamis. Jangan lupa ya, nanti kalian coba menghitung sendiri caranya. Selanjutnya di halaman 155, di situ ada teks ya berjudul pemanfaatan angin sebagai energi alternatif. Energi angin dimanfaatkan manusia sejak dulu, misalnya untuk menggerakkan kapal layar. Energi angin juga digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Selain itu, kincir angin juga digunakan untuk menggerakkan mesin penggiling biji-bijian menjadi tepung. Saat ini, energi angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kamu bisa lihat tuh, ada gambar kincir anginnya, pembangkit listrik tenaga angin. Kincir angin raksasa akan menggerakkan turbin penghasil energi listrik. Teknologi tersebut dikenal dengan sebutan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB.
PLTB pertama di Indonesia terdapat di Kabupaten Sidereneng di daerah Sulawesi Selatan. Tenaga angin sebagai sumber energi alternatif lebih ramah lingkungan dan tidak akan habis mesti digunakan terus-menerus. Namun, kekuatan angin tidak selalu tetap. Angin terkadang berhembus kuat, kadang tidak sama sekali. Jumlah energi yang dihasilkan jumlahnya menjadi tidak sama setiap waktu. Nah, jadi itu adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu ya, atau tenaga angin. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan tentang energi alternatif ya, pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Nomor 1, apa kelebihan dari pemanfaatan energi alternatif angin? Ya, kelebihannya adalah ramah lingkungan dan tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Silakan kamu tulis. Yang nomor 2, apa kekurangan dari pemanfaatan energi alternatif angin? Kekurangannya, angin yang berhembus tidak selalu tetap dan jumlah energi yang dihasilkan tidak sama setiap waktu. Itu adalah jawaban nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3-nya tidak apa-apa, kita lewatkan saja. Dan nomor 4. Akhir di halaman 156 tentang hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita semua. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, hak dalam penggunaan energi akan kita peroleh. Kewajiban kita adalah menggunakan energi sesuai kebutuhan, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Hak kita adalah menggunakan suatu energi, kemudian kita memperoleh alternatif energi, dan kita mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan energi listrik. Akhir, di bawahnya nomor 1, tuliskan hak dan kewajiban yang harus kita lakukan untuk menjaga ketersediaan energi. Nah, hak dan kewajibannya sama seperti yang ada di atas. Jadi nggak perlu kamu tulis, silakan kamu garis bawahi ya. Tadi kewajibannya ada 2, kamu garis bawahi. Kemudian haknya juga ada 3, silakan kamu garis bawahi. Jadi tidak perlu ditulis. Nomor 2, apa saja yang menyebabkan semakin menipisnya cadangan energi? Ya, karena energi dipakai terus-menerus dan tidak hemat. Makanya cadangannya semakin menipis. Nomor 3, bagaimana seandainya kita tidak menghemat energi? Energi akan habis. Dan yang terakhir, tuliskan 3 perilaku menghemat energi. Mematikan lampu di siang hari, mematikan lampu kamar saat tidur, dan mematikan TV jika tidak ditonton. Atau kalian punya perilaku hemat energi yang lainnya, misalnya membuka kulkas tidak terlalu lama, mematikan AC jika kipas angin dinyalakan, kemudian mematikan lampu jika tidak digunakan. Ya, boleh silakan ditulis. Alhamdulillah ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semuanya paham. Jika masih ada yang belum paham, bisa silahkan diulang kembali videonya, atau kalian bisa bertanya ke wali kelas masing-masing. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.